Film diawali dengan memperlihatkan seorang kakek yang tengah berjalan di sebuah makam pahlawan. Dia terlihat sedang mencari sebuah makam dari seseorang. Setelah menemukan makam itu, sang kakek jatuh berlutut dan menangis di hadapan dari nisan itu. Scene lalu berpindah ke masa Perang Dunia Kedua, tepatnya tanggal 6 Juni 1944. Ribuan para pasukan Amerika terlihat sedang menyerbu pertahanan Nazi di pesisir pantai Omaha, Normandia, Prancis. Pasukan Amerika ini dipimpin langsung oleh Kapten John Miller. Terlihat para tentara yang berada di kapal itu sangat ketakutan karena dari pesisir pantai mereka telah disambut dengan para pasukan dari Jerman dengan persenjataan yang cukup mengerikan. Berdoa kepada Tuhan adalah jalan terbaik agar mereka diberi keselamatan dan kemenangan. Sementara itu, para pasukan dari Jerman terus memukul mundur mereka dengan beberapa mesin gun yang berada di sana. Akibat serangan tersebut, membuat para pasukan Amerika banyak yang tewas akibat serangan itu. Sedangkan mereka yang masih selamat mencoba maju ke depan dan menghancurkan kawat pertahanan yang berada di area itu. Miller yang menjabat sebagai kapten memerintahkan anak buahnya untuk menghancurkan mesin gun itu guna mereka leluasa segera maju dan menggempur pertahanan dari pasukan Jerman. Setelah pertempuran yang cukup sengit itu, akhirnya para pasukan dari Amerika dan Sekutu berhasil memukul mundur pasukan dari Jerman. Dari ribuan pasukan Amerika yang tewas, salah satunya bernama Saint Ryan. Sementara di kantor militer Amerika terlihat para staf tengah disibukkan dengan ribuan surat bela sungkawa yang akan dikirimkan kepada keluarga korban. Terlihat di sana ada salah satu wanita yang menemukan dua surat dengan alamat yang sama persis. Kemudian dia segera melapor kepada seorang perwira. Dalam surat itu terdapat 3 nama, yaitu Saint Ryan, Pat Ryan, dan Daniel Ryan. Diketahui mereka bertiga adalah saudara kandung dan sang ibu akan menerima 3 telegram yang memberitahukan bahwa nasib ketiga putranya telah tewas di medan pertempuran. Tapi ada saudara keempat yang tengah terjun di sebuah kota pinggiran Prancis. Namun mereka belum bisa memastikan apakah dia masih hidup ataupun sudah mati. Scene kembali berpindah ke Prancis di mana para pasukan tengah beristirahat setelah pertempuran mematikan itu. Di sini, Kapten Miller mendapat perintah dari komandannya untuk mencari James Ryan. Dalam menjalankan misi ini, Miller bersama dengan Sersan Mike dan membawa 6 orang anggota untuk ikut membantu pencarian tersebut, yaitu Rayburn, Daniel Jackson, Wade, Melis, dan Caparzo. Kapten Miller juga mengajak seorang penerjemah bahasa Prancis dan Jerman yang bernama Timothy. Tanpa adanya informasi yang jelas, akhirnya ke-8 prajurit itu pergi untuk mencarinya dan mereka juga meyakini jika James Ryan berada di kota Neville. Setelah perjalanan yang cukup panjang dan melelahkan itu, mereka semua tiba di suatu pemukiman yang terletak di kota Neville. Di sana terlihat tengah terjadi konflik antara pasukan Amerika yang dipimpin oleh Sersan Hill berhadapan dengan para tentara dari Jerman. Sersan Hill mengira pasukan dari Kapten Miller adalah bala bantuan yang sengaja didatangkan. Tapi di sini Miller menjelaskan jika kedatangannya itu untuk mencari prajurit yang bernama James Ryan. Namun Sersan Hill tidak tahu keberadaan dari Ryan karena saat ini pasukan yang dia pimpin tengah terpecah menjadi 2 kelompok akibat serangan dari pasukan dari Jerman. Di sana mereka juga menemukan warga sipil yang terjebak. Dia terlihat sangat ketakutan oleh pasukan dari Jerman. Di sini, kedua orang itu juga menitipkan anaknya bersama dengan pasukan dari Kapten Miller. Kedua orang tadi berharap anaknya akan aman jika bersama dengan tentara Amerika. Caparzo yang teringat dengan keponakannya dengan ikhlas membantunya meskipun sang kapten melarang hal tersebut. Caparzo terkena tembakan dari para pasukan dari kubu Jerman. Dia pun langsung tumbang tergeletak di hadapan rekan-rekannya. Mereka semua tak ada yang berani menolongnya. Bahkan mereka juga mengira jika itu adalah jebakan, yang ketika ada salah satu yang akan menolongnya, maka dia akan dibunuh oleh sniper tersebut. Setelah kejadian itu, Jackson mencoba mencari pria itu dan segera untuk membunuhnya.
Setelah kejadian itu, rekan dari Kaparsu mulai mengecek keadaannya. Namun sayang, Kaparsu tak mampu bertahan dari serangan itu dan membuat dirinya tewas begitu saja. Kini, pasukan dari Kapten Miller hanya tersisa 7 orang saja. Mereka kembali melanjutkan misi itu bersama dengan pasukan Amerika yang lain. Sersan Hill yang tengah berjalan tanpa sengaja merobohkan tembok yang berada di sana dan membuat tembok itu runtuh. Ternyata di balik tembok tadi ada pasukan dari Jerman yang sedang bersembunyi. Tapi di sini Sersan Hill dan yang lainnya masih beruntung karena dia dibantu oleh para tentara yang berada di atas dan langsung menembaki tentara dari Jerman tersebut. Setelah kejadian itu, Kapten Miller bertanya pada anggota yang lain tentang keberadaan dari Ryan. Di sini, salah satu dari tentara itu datang dan ternyata dia adalah orang yang mereka cari selama ini. Di sini, Kapten Miller mengabarkan jika dia akan segera dipulangkan ke Amerika karena semua saudaranya telah gugur di medan peperangan. Mendengar hal itu, Ryan pun menangis. Namun di sisi lain, dia juga terlihat keheranan dengan apa yang saudaranya hadapi, yang seharusnya saudaranya itu masih duduk di bangku sekolah. Ternyata pria itu bukanlah Ryan yang selama ini mereka cari. Karena salah orang, mereka semua lanjut melakukan pencarian. Kapten Miller lalu bertanya pada seorang prajurit yang tengah terluka. Lalu prajurit itu mengatakan jika dia satu kompi dengan Ryan dan akan diterjunkan di daerah Fairfield. Namun, akibat serangan dari Jerman, kompi mereka terpecah sehingga ia mendarat darurat di Neville. Malamnya, Kapten Miller memutuskan untuk beristirahat di sebuah gereja tua dan memutuskan untuk menyudahi pencarian di hari tersebut. Singkat cerita, pagi pun tiba. Kapten Miller serta anak buahnya melakukan perjalanan menuju ke Fairfield. Setibanya di sana, anak buah Miller mencoba membantu dan mengobati para tentara yang terluka. Di sana, mereka juga mencari informasi keberadaan dari Ryan. Miller juga sempat bertanya pada seorang pilot yang dimana dia yang bertanggung jawab atas penerjunan para prajurit tersebut. Di sana, pilot itu mengatakan jika waktu itu mereka mengalami sebuah insiden dan ke-22 prajuritnya hilang entah kemana akibat serangan dari pasukan Jerman. Namun di sini, Letnan Dewin malah diberikan sebuah kalung pengenal prajurit yang telah gugur. Di sana terlihat Jackson, Miles, dan Rayburn berusaha mencari nama dari Ryan. Namun sebenarnya hal itu sangat tidak baik bagi psikologis para prajurit, yang dimana mereka mencari nama itu di tengah-tengah para prajurit yang masih selamat dan sedang berkumpul. Di sini, Kapten Miller mencoba memanggil nama Ryan di tengah para prajurit yang sedang berjalan itu. Dia berharap Ryan berada di sana. Beruntungnya, dia bertemu dengan 2 orang prajurit yang sangat mengenalnya. Prajurit itu memberitahu jika Ryan berada di Remel, bertugas menjaga sebuah jembatan yang berada di sana. Setelah mendapat info itu, Kapten Miller mengumpulkan anak buahnya dan segera menyusun strategi untuk perjalanan menuju ke Remel. Yeah. Yes, I know him, sir. Ramel is on the Murderous River anywhere he can. We can't. Setelah menyusun strategi, Kapten Miller beserta anak buahnya melanjutkan perjalanan. Di sana, mereka menemukan beberapa mayat dari tentara Amerika yang telah membusuk. Melihat kejadian itu, salah satu anak buah dari Miller mencoba meneropong area sekitar dan menemukan bahwa para pasukan dari Jerman tengah bersembunyi di atas sebuah tower yang berada di depan mereka. Di sini, mereka berencana untuk memutari area itu, namun rencana itu mendapat penolakan dari Kapten Miller. Dia memilih untuk menghancurkan wilayah tersebut agar pasukan yang akan datang selanjutnya bisa aman dari ancaman serangan itu. Setelahnya, mereka semua mengatur strategi untuk menghancurkan Jerman. Sedangkan Timothy hanya bisa bersembunyi dan menyaksikan rekan-rekannya beraksi. Serangan mereka berhasil menghabisi para tentara dari Jerman, tapi sayang Wade malah tertembak di bagian perut sehingga dia kehilangan banyak darah. Di sini rekan-rekannya berusaha membantu Wade dengan menutup luka yang berada di perutnya dengan kain perban serta menyuntikkan morfin agar dia tenang. Namun hal itu sia-sia karena luka yang diderita Wade cukup parah dan membuatnya tak mampu bertahan lagi. Setelah kejadian itu, para anak buah Miller mulai melampiaskan kekesalannya pada tentara Jerman yang tersisa. Dia juga dipaksa menggali tanah untuk memakamkan Wade.
Setelah apa yang terjadi itu, Miller hanya bisa tertunduk untuk meratapi kesedihan karena dua anak buahnya telah gugur di medan pertempuran. Di tempat lain, Rayburn yang akan mengeksekusi tentara Jerman mendapat penolakan dari Kapten Miller. Dia meminta untuk melepaskan tentara itu karena dia sendiri hanya menjadi korban dari ambisi pemimpinnya saja. Setelah kejadian itu, mereka semua berdebat karena kejadian tadi. Bahkan Rayburn memutuskan untuk pergi dan tak ingin melanjutkan misi ini. Lalu sang kapten menceritakan tentang masa lalunya, yang dimana dia sebenarnya adalah seorang guru bahasa Inggris. Dia juga tidak tahu bagaimana dia bisa ikut berperang, bahkan perjalanannya itu seperti mimpi buruk dalam tidurnya. Miller juga mengatakan jika peperangan ini seharusnya segera diakhiri agar dia bisa bertemu dengan sang istri yang sangat ia cintai. Mendengar cerita itu, anak buah Miller kembali bersemangat. Bahkan Rayburn juga ikut kembali ke barisan dari Kapten Miller. Saat melakukan perjalanan, mereka semua bertemu dengan tank pengintai dari Jerman. Melihat tank itu akan melintas, mereka bergegas untuk bersembunyi. Namun, kejadian aneh terjadi yang dimana tiba-tiba tank itu meledak layaknya ditembak dengan meriam. Mereka semua bergegas menembaki pasukan Jerman yang keluar menyelamatkan diri dari dalam tank itu. Ternyata ledakan tank itu akibat ulah dari unit 101. Setelah kejadian itu, mereka mulai mengenalkan diri dan salah satunya bernama James Francis Ryan. Tentu saja mereka sangat terkejut karena bisa bertemu dengan orang yang selama ini mereka cari-cari. Pasukan Kapten Miller lalu bergabung ke Rommel. Dengan berat hati, sang kapten juga mengatakan pada Ryan jika dirinya diperintahkan secara langsung dari komando pusat untuk membawa Ryan kembali ke Amerika karena semua saudaranya telah gugur di medan perang. Namun di sini Ryan menolak ajakan dari sang kapten. Dia juga mengatakan jika dia memang ditugaskan di sana apapun yang terjadi sampai bala bantuan tiba. Bahkan dia juga akan tetap berada di Rommel karena sebentar lagi pasukan dari Jerman akan tiba dan satu-satunya jalan adalah jembatan itu. Setelah mendengarkan penjelasan dari Ryan, Kapten Miller akan berusaha membantu unit Ryan untuk menjaga jembatan itu dari serangan tentara Jerman. Setelah berdiskusi, mereka semua mulai menyiapkan persenjataan untuk menyambut pasukan dari Jerman. Sementara itu, Jackson yang bertugas sebagai penembak jitu akan bersiap menyerang musuh dari atas menara. Sementara pasukan yang lain disibukkan dengan merakit bom dan mencari posisi yang terbaik untuk menyerang. Timothy juga terlihat gugup karena dia sama sekali tak bisa menggunakan senjata yang dia bawa. Namun beruntungnya dia selalu menjadi pemasok senjata serta amunisi berkat bantuan dari Melis. Setelah penantiannya cukup panjang, akhirnya Jackson melihat konvoi pasukan Jerman. Dia juga mengabarkan jika sebentar lagi mereka akan melewati jembatan tersebut. Jackson juga memberitahuan jika mereka membawa 2 tank tempurnya serta para infanteri yang berjumlah 50 orang. Mendengar hal itu, semua orang segera menempati pos masing-masing dan bersiap untuk menjambut kedatangan para pasukan Jerman tersebut. Di sini, pasukan Amerika mulai mengawali serangan dan berhasil menghabisi beberapa tentara Jerman. Bahkan mereka juga berhasil menghancurkan beberapa tank tersebut. Dari atas menara, Jackson juga terlihat disibukkan dengan menembak satu demi satu tentara Jerman yang berlarian. Namun naas, Jackson meregang nyawa karena keberadaannya diketahui oleh Panzer dari Jerman. Meskipun para pasukan dari Amerika kalah jumlah, mereka terus berjuang sekuat tenaga sampai titik darah penghabisan. Setelah perjuangannya cukup menguras tenaga, akhirnya pasukan Amerika mulai kehabisan amunisi. Mereka memanggil Timothy, namun dia tak kunjung datang karena dia sangat ketakutan. Hingga akhirnya Melis harus meregang nyawa karena kehabisan amunisi. Dalam kondisi yang sangat tertekan, Kapten Miller melihat detonator bom dan mulai perlahan untuk meraihnya. Namun naas, dia malah tertembak oleh prajurit Jerman yang dia bebaskan sebelumnya. Sang kapten yang sudah sekarat berusaha menembaki tank Jerman menggunakan senjatanya.
Ketika para pasukan Amerika sudah tak berdaya, tiba-tiba keajaiban datang. Beberapa pesawat tempur Amerika berhasil menghancurkan tank Jerman dan memukul mundur semua pasukannya. Di sini, Timothy memberanikan diri dengan mencegat para pasukan Jerman dengan menodongkan senjata ke arah mereka semua. Ryan dan Rayburn yang selamat bergegas membantu Kapten Miller yang terluka. Di sini, Kapten Miller terlihat sudah tak sanggup lagi untuk bangkit karena luka yang ia derita cukup parah. Dia hanya bisa mengatakan pada Ryan untuk tidak melupakan dirinya. I found sense of joy that I write on his way home from your beautiful nation, and wishing you good health, the tragic loss, your family, and heartache. And I quote, Setelah kejadian itu, kita akan diajak kembali ke sosok kakek tua di awal film yang ternyata dia adalah James Francis Ryan. Selama hidupnya, Ryan selalu mengingat kebaikan dari Kapten Miller serta anak buahnya yang pernah menyelamatkan nyawanya. "Come with me. The best I could. Beyond the bridge."